kembali bersama saya Paulina Jaharu di Sapa Kaltim dan masih bersama narasumber kami ada Mas Ali Yamin, Ketua KPU Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mas Ali di segmen 1 sudah menyinggung tentang paslon ya, dan kita akan ketahui bersama pasangan calon yang sah di bulan Agustus nanti. Nah, tapi sebelum bulan Agustus, apakah sudah ada isu di KPU, PPU nih, berapa pasangan calon yang akan mendaftar, baik melalui partai ataupun independen nih Mas Ali? Baik, kalau isu sebenarnya ramai ya. Kalau isu ramai, cuman kan kalau di kami memang secara resmi kami tidak bisa menentukan ini sudah berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dalam perencanaan kami, di perencanaan anggaran kami memang kami rencanakan itu maksimal. Maksimalnya adalah 5 pasangan calon karena melihat porsi kursi yang ada di DPRD. Nah, karena memang persyaratannya untuk bakal pasangan calon untuk bisa mengajukan adalah 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Jumlah kursinya adalah di DPRD hasil pemilu yang baru itu ada 25 kursi. Jadi kalau 20% paling tidak 5 kursi untuk syarat menjadi satu pasangan calon mendaftar. Nah, jadi di perencanaan kami itu ada 5 pasangan calon maksimal karena 20%-nya 5 untuk 5 pasangan berarti kan cukup 25 kursi ya. Nah, kalau memang isu memang lagi ramai PPU menjadi salah satu tempat yang mungkin jadi magnet baru karena mungkin ada faktor IKN kali ya. Karena rasa-rasanya 2018 tidak seheboh saat ini gitu kan. Sekarang jadi, semua mata tertuju. Iya, benar sekali. Jadi alhamdulillah juga buat kami gitu kan. Ya, yang pasti kami tidak bisa menentukan berapa sebelum nanti di 27 sampai 29. Itu pun pada saat pendaftaran 27-29 kami harus kembali melakukan verifikasi secara administrasi dan faktual dari persyaratan bakal pasangan calonnya. Nanti penetapannya adalah di 22 September. Itu baru terlihat berapa pasangan calon yang memang sudah resmi ditetapkan oleh KPU. Tapi tidak ada isu berapa sekarang. Kan ada targetnya 5 nih. Yang sudah bertebar luas mungkin di media sosial, di kalangan masyarakat PPU berapa orang yang? Ya, kami kalau melihatnya maksimal pun tidak akan menjadi masalah bagi kami karena itu hak demokrasi kan gitu. Yang penting nggak boleh kurang ya dari 5 Iya, benar. Jadi tidak bisa dibocorkan nih. Sebenarnya bukan tidak bisa dibocorkan. Memang tidak ada sebenarnya bocorannya. Baik, melihat dari paslon yang akan mendaftar, kita bandingkan mungkin dengan Pilkada 2018 di PPU. Apakah sebelumnya ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin pernah dilakukan oleh paslon, Mas Ali? Kalau tidak salah di 2018 itu cukup ramai sebenarnya Pilkada PPU. Sempat ada gesekan yang beberapa pendukung ya, yang akhirnya aparat kepolisian juga TNI itu turut terlibat secara besar. Dan itu terjadi pada malam hari waktu itu. Dan itu lumayan panas sebenarnya kejadian itu. Dan kami berharapnya di Pilkada nanti itu tidak terjadi lagi. Karena kami sangat berharap bahwa masyarakat PPU saat ini sudah lebih dewasa, lebih bisa memilih dengan akal sehat ya, dengan hati nuraninya, mana yang memang pasangan calon yang memang secara visi misi itu sesuai dengan apa yang dia inginkan untuk daerah kan gitu. Kepentingannya bukan hanya kepentingan pribadi, tapi kepentingan daerah juga harus connect dengan kepentingan pribadinya si masyarakat kan seperti itu. Memang harapan terkait perbedaan sebenarnya kami berharap besar bahwa terjadi begitu besar perbedaan nanti di Pilkada tahun ini. Perbedaannya adalah visi misi yang disampaikan oleh pasangan calon itu bakal lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, masyarakat yang mendukung itu pun lebih dewasa lagi. Tidak kotak-kotak itu biasa dalam proses pemilihan itu pasti. Cuman setelah pilkada kita harus kembali lagi bahwa pemilihnya terpilih, ya itulah pemimpin terbaik kita kan gitu, pemilihan pilihan kita. Semua harus legowo ya. Harus legowo dengan harus terima. Benar sekali. Jadi apa yang dipersiapkan oleh KPPP untuk supaya yang di 2018 itu tidak terjadi lagi? Ya, yang pasti komitmen kami bersama TNI dan Polri khususnya dalam hal keamanan itu menjadi prioritas utama. Dan memang hasil koordinasi kami dengan TNI Polri
itu mereka siap full pasukan. Memang 2/3 pasukan yang ada di masing-masing satuan itu siap membackup penuh dalam proses penyelenggaraan ini. Apalagi kita sebagai pusat ya, saat ini ada IKN, ini akan menjadi semua mata itu ada di PPU, walaupun memang nanti IKN itu akan berpisah dengan PPU ujung-ujungnya. Betul. Tapi saat ini Sepaku itu masih menjadi bagian PPU. Kan banyak isu tersebar nih. Wah, warga PPU, bahkan banyak warga PPU ngubungin saya. Ketua, ini benar tidak, kami tidak punya hak pilih lagi. Saya bilang, dari mana? Harusnya. Ya itu. Sepertinya mereka masih belum bisa terpisah. Iya, belum bisa move on gitu kan. Bahkan isu itu luar biasa tersebar. Akhirnya saya yang dihubungin, ini benar tidak ketua? Nggak ada, tidak benar bahwa sampai hari ini kami masih melakukan pemutahiran data. Bahkan warga Sepaku itu kami mutakhirkan juga datanya. Artinya mereka masih punya hak untuk memilih bupati PPU gitu. Karena secara administrasi kewilayahan Sepaku masih menjadi bagian dari PPU kan, seperti itu. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan ya nanti tapi terpisah begitu ya. Informasinya seperti itu, akan ditarik oleh IKN di Kecamatan Sepaku. Jadi mereka sudah tidak punya hak untuk memilih. Iya, tapi kan wallahu alam. Tunggu aturan turun yang baru. Oke, balik lagi ke paslon tadi. Bagaimana masyarakat bisa menilai supaya mungkin saya balik pertanyaannya. Apakah masyarakat boleh menilai paslon sebelum mereka melakukan pendaftaran? Artinya ada tidak kemungkinan mungkin ada suatu pelanggaran yang kemudian diketahui publik sebelum pada saat pendaftaran pasangan calon. Dan apakah masyarakat boleh menilai dan boleh melaporkan hal itu ke KPU ataupun juga Bawaslu? Oke, baik. Yang pertama, bakal pasangan calon itu belum ditentukan dan belum ditetapkan. Sehingga kalau memang ada aduan atau laporan dari masyarakat terkait misalkan dugaan pelanggaran, maka secara administrasi itu kan masuknya bukan di wilayah KPU, tapi di wilayah Bawaslu. Dan saya yakin itu belum bisa diproses. Karena apa? Karena si yang dilaporkan ini statusnya masih warga biasa, bukan sebagai bakal pasangan calon. Karena belum ditetapkan, belum mendaftar dan belum ditetapkan. Oh, jadi harus ditetapkan dulu. Harus ditetapkan terlebih dahulu itu. Tapi kalau misalkan pelanggarannya adalah sudah menuju pidana, maka wilayahnya adalah wilayah kepolisian. Misalkan bagi-bagi uang atas dasar apa, tapi saya pikir itu juga bukan menjadi masalah kan gitu. Oke. Tapi kalau persyaratan untuk menjadi seorang pasangan calon apa nih? Mungkin bisa secara general aja. Iya, yang pasti dia harus memenuhi syarat 20% kursi partai politik. Berarti dia harus membawa 5 kursi partai politik. Rekomendasi dari DPP pusat. Kemudian ada pasangan calon bupati dan wakil bupatinya, kemudian ada visi misinya, kemudian pendidikannya minimal SLTA sederajat. Kurang lebih gambaran umumnya begitu, syarat umum lah. Tapi kalau misalkan ada pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan itu nanti ya? Nanti, aturan mainnya nanti. Sudah ditetapkan 22, 23 itu sudah mulai, loncengnya sudah mulai dibunyikan. Karena masa kampanye dimulai 23 September. Tapi artinya kalau udah ditetapkan KPU berarti udah secara administrasi sah begitu sudah ya? Sah, dia sudah ada surat keputusan penetapannya. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan kalau ada ditemukan pelanggaran begitu akan dilaporkan ke Bawaslu, kemudian itu pasti akan di-cut gitu bisa? Itu bisa, itu pasti. Pasti akan banyak Bawaslu menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran, lagi-lagi dugaan ya. Bahkan tidak hanya paslon yang bisa dilaporkan, kami sebagai penyelenggara itu boleh dilaporkan. Itu tadi dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kepercayaan publik. Betul. Bahwa penyelenggara KPU, Bawaslu itu benar-benar menyelenggarakan proses pemilihan kepala daerah dengan baik dan benar, dengan jujur adil seperti itu. Kalau tidak, kami akan dilaporkan ke DKPP nanti. Jadi tidak cuma paslon. Iya, benar sekali. KPU juga diawasi oleh masyarakat. Benar. Baik. Mungkin kita ngobrol terkait proses perhitungan suara juga nih, Mas Ali. Sejauh ini bagaimana proses perhitungan suara di PPU untuk pemilu ataupun juga pilkada? Itu apakah ada perubahan? Mungkin tahun 2018 dan di tahun ini nanti apakah ada perubahan secara metodenya atau bagaimana? Kalau secara metode memang ada sedikit perubahan ya. Dari pilkada 2018, pemilu 2019
Pilkada 2020 yang di kabupaten kota lain. Nah, kami di pilkada nanti hampir sama dengan pemilu 2024 kemarin Februari. Jadi prosesnya coblos, kemudian nanti setelah ditutup dihitung kembali, tetap pakai Sirekap. Pakai alat bantu Sirekap nantinya. Dan itu dilakukan secara berjenjang di tingkat TPS, kemudian nanti dikumpulkan oleh PPS, diserahkan ke tingkat PPK. Nanti rekapitulasi kecamatan naik ke rekapitulasi kabupaten untuk hasil rekapitulasinya. Kalau sudah fix, sudah clear, dihitung secara selesai, baru ditetapkan. Berarti kurang lebih mirip. Kurang lebih sama. Iya, prosesnya sama dengan pemilu kemarin. Tapi dan alat bantunya pun sama. Harusnya sekarang lebih gampang lah ya, iya. Secara perhitungan. Karena lebih cepat. Benar, karena kotaknya juga kita hanya ada 2, yaitu Pilbub dan Pilgub. Biliknya tetap sama, insya Allah ada 4 bilik. Kemudian memang yang membedakan hanya lebih banyak orang di TPS-nya nanti. Iya. Cuman kan yang dipilih juga sedikit dan lembarnya juga tidak besar. Ya, tidak seperti pemilu ya. Iya. Berapa lembar tuh di? Benar sekali. Kalau pemilu kemarin kan yang ada yang buka gini, buka lagi dan lebar banget. Dan melipat kembali butuh waktu. Kalau ini kan enggak. Paling maksimal 5 pasangan calon misalkan. Terus gubernur juga 5 misalkan. Tidak begitu lebar dan pilihannya tidak banyak. Tapi biasanya berapa lama proses perhitungan suara kalau di PPU? Per apa ini? Per wilayah mungkin atau secara keseluruhan finalisasinya itu biasanya berapa lama? Memang kita punya tahapan. Oke. Di 27 nanti hari itu langsung dihitung di TPS. Habis itu besoknya itu sudah harus diantarkan ke kecamatan. Langsung direkap di kecamatan. Tahapannya juga mengikuti yang PKPU itu ya? Iya, sesuai dengan PKPU. Sudah diatur. Itu yang tidak bisa kita rubah waktunya karena itu sudah diatur saklek. Tapi bagaimana kalau pada saat itu mungkin di TPS ini belum ada kendala atau ada belum harus segera. Karena jam 1 sudah tutup TPS. Iya kan? Makanya penghitungan itu karena pemilu saja yang 5 kotak itu bisa selesai di subuh dini hari. Kalau pilkada target kita paling lambat itu malam. Itu sudah selesai. Atau sore itu sudah selesai biasanya. Jadi dalam satu hari harus sudah selesai, harus selesai. Penghitungan di tingkat TPS dalam hari yang sama itu harus sudah selesai. Besoknya harus sudah dibawa ke besoknya PPK. Harus sudah geser kotaknya, kotak bersegelnya itu. Dan selama ini yang sudah berjalan di PPU normal ya? Normal, alhamdulillah. Tidak ada yang kendala mungkin? Iya, alhamdulillah. Secara teknis itu nggak ada ya? Iya, alhamdulillah. Kecuali mungkin tadi yang dikatakan Mas Ali harus melakukan pemilihan ulang. Nah, itu beda lagi nanti kasusnya. Ketika ada bencana misalkan di hari H ya, ada bencana yang memang tidak bisa kita mau tidak mau harus ada mitigasinya kan gitu. Kalau yang normal saja itu insya Allah akan selesai di hari yang sama pemungutan dan penghitungan. Oke. Tentunya juga untuk penghitungan suara ini ada tim ya, yang mana kita kenal di sini adalah ada PPK, TPS, kemudian ada KPPS juga, yang seharusnya ini juga menjadi bagian dari KPU. Nah, kalau tidak salah ini sudah dilakukan pemilihan ya, bulan April kemarin, benar. Mas Ali. Nah, sudah berapakah maksudnya yang sekarang yang sah untuk menjadi anggota dari 3 ini istilahnya organisasi ya? Badan ad hoc namanya. Badan ad hoc ya. Oke. Badan ad hoc. Yang sudah menjadi bagian dari badan ad hoc ini ada berapa orang? Kalau sesuai tahapan memang tahapan pembentukan pertamanya adalah PPK di tingkat kecamatan. Itu sudah terbentuk kemarin di kalau tidak salah Mei 16 Mei kalau tidak salah mereka pelantikannya. Kemudian di 28 Mei itu petugas pemilihan di tingkat kelurahan desa, namanya PPS. Itu di 54 kelurahan desa. Jumlahnya 3 orang di masing-masing kelurahan desa. Kalau PPK 5 orang di masing-masing kecamatan. Kemudian di PPS itu 3 orang per kelurahan desa. Nanti dalam mendekati hari penghitungan kita bentuk namanya KPPS. Nah, di antara PPS dan KPPS dibentuk petugas pantarlih tadi. Itu dibentuk oleh PPS untuk memutakhirkan. Namun masa kerjanya hanya 1 bulan tadi, 24 Juni sampai 24 Juli. Iya. Sebelum finalisasi. Sebelum sebelum pemilihan. Sebelum pemilihan tadi ya. Baik. Apa sih syarat untuk menjadi anggota? Badan ad hoc. Badan ad hoc. PPK, KPPS.
umum aja sebenarnya ya, minimal pendidikan, SMA sederajat, kemudian surat keterangan kesehatan itu dari puskesmas atau rumah sakit, kemudian nanti secara administrasi kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti ada tahapan CAT tertulis, itu ada passing grade kelulusan. Habis setelah itu nanti gugur, diambil sekian orang untuk dilakukan tes wawancara. Nah, setelah tes wawancara baru pengumuman yang terpilih. Begitupun di tingkat PPS. Kalau KPPS tidak melalui tes CAT, tapi hanya administrasi dan kesehatan. Itu. Jadi ada perbedaan ya? Ada perbedaan. Pemilihan untuk persyaratannya. Benar. Dan tingkatannya juga berbeda. Kalau PPK PPS, KPU yang seleksi. Kalau nanti tadi Pantarlih itu yang seleksi adalah PPS. Ya. Kalau KPPS nanti yang seleksi juga PPS. Karena di bawah wilayah kewenangan mereka di tingkat kelurahan desa. Partisipasi masyarakat PPU untuk menjadi bagian dari badan ad hoc besar sekali kah yang mendaftar atau bagaimana? Alhamdulillah kita cukup antusias masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggara sebagai badan ad hoc. Alhamdulillah cukup baik partisipasinya, walaupun memang beberapa tempat itu masih kurang peminat. Tapi di petunjuk teknis itu ketika memang pendaftarnya kurang dari yang disyaratkan, maka kita bisa bekerja sama dengan pemerintah desa atau pemerintah kelurahan untuk bisa melakukan penunjukan langsung orang yang memang bersedia untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan badan ad hoc. Gitu. Kalau secara target gimana? Maksudnya yang diharuskan mendaftar berapa, kemudian yang mendaftar berapa gitu? Kalau syaratnya itu dia minimal pendaftar itu 2 kali kebutuhan. Nah, misalkan PPK kebutuhannya 5, berarti minimal pendaftar itu harus 10. Ya, begitupun kelipatan ke bawah. Karena ada tahapan untuk eliminasi tadi ya. Kita administrasi dulu, itu tereliminasi. Kemudian CAT, kemudian wawancara. Setelah wawancara baru siapa yang terpilih 5 itu. Oke, baik. Mungkin kita akan bahas lebih spesifik tugas dan wewenang dari KPPS ini apa sih sebetulnya. Mungkin masyarakat juga tertarik untuk ikut serta ya. Mungkin nanti di pilkada yang selanjutnya. Benar. Ya. Bisa jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Kaltim, saudara.